Dua buah benih terbaring berdampingan di atas sebidang tanah yang subur. Benih yang pertama bertanya, "Hai sobat, apa yang menjadi impianmu?" Benih yang kedua menjawab, "Aku memiliki impian agar bisa tumbuh menjadi bunga yang indah. Aku ingin merasakan hangatnya sinar matahari dan merasakan tetesan embun pagi yang sejuk." Benih yang pertama berkata, "Oh, aku pun memiliki impian yang sama. Namun tidakkah kau khawatir? Apa yang akan terjadi ketika akar-akar kecil kita mulai masuk dan menancap ke dalam tanah? Ada apa di bawah sana? Tidak ada yang tahu. Lalu jika kita mulai bertumbuh, apa yang akan terjadi jika angin yang keras menerpa kita? Bukankah kita akan hancur?" Benih yang kedua menjawab, "Aku tahu akan hal itu, tapi apapun akan kuhadapi agar aku dapat menjadi bunga yang indah." Dan tanpa menunggu lama, benih yang kedua mulai mengambil langkah awal dengan menancapkan akar-akarnya ke dalam tanah dan memulai upayanya untuk dapat menjadi bunga. Sementara benih yang pertama masih saja diam dan terus berpikir bahaya apa saja yang akan menunggunya kalau akar-akarnya mulai masuk dalam tanah. Tak lama kemudian, lewatlah seekor ayam. Ayam ini melihat ke arah benih itu dan tanpa menunggu lama mematoknya dan memakannya. Benih yang kedua yang berani mengambil langkah pada akhirnya bertumbuh menjadi bunga dan meraih apa yang diimpikannya, hangatnya sinar matahari dan sejuknya embun pagi. Sementara benih yang pertama yang takut mengambil langkah pada akhirnya mengubur impiannya dan berakhir di dalam tempolok ayam. Video tadi sekilas kelihatannya seperti sesuatu yang lucu atau candaan. Namun sebenarnya masih banyak dari kita yang seringkali bertindak layaknya benih yang pertama. Semuanya hanya sebatas mimpi, semuanya hanya sampai pada sebuah ide. Namun sadarkah kita bahwa mimpi akan tetap menjadi mimpi tanpa suatu upaya untuk mewujudkannya? Sebuah ide tanpa adanya eksekusi tidak lebih dari sebuah ilusi. Mimpi atau impian hanya mengandung potensi untuk menjadi nyata. Mimpi itu bukan suatu kenyataan atau belum menjadi sesuatu yang nyata. Kita harus berupaya dengan memberikan kehidupan kepada mimpi itu melalui upaya atau melalui usaha, melalui tindakan yang mampu mendorong mimpi itu bermanifestasi dari sesuatu yang dalam bentuk abstrak atau dalam bentuk ide, dari sesuatu yang disebut mimpi berubah atau bermanifestasi menjadi suatu kenyataan. Seperti pada video ilustrasi berikut ini yang menunjukkan bagaimana sebuah mimpi dari sebuah potensi bisa berubah atau bermanifestasi menjadi sesuatu yang nyata, diawali dari suatu langkah awal, yaitu keputusan untuk bangun dari tidur, bangun dari mimpi, dan melakukan sesuatu. Kita lihat berikut ini. Martin Luther King Jr. adalah seorang pejuang kesetaraan hak ras kulit hitam di Amerika Serikat. Lahir pada tanggal 15 Januari 1929 di Atlanta, Georgia. Dr. King, begitu beliau biasanya disapa, mendedikasikan hidupnya untuk memperjuangkan perdamaian dan kesetaraan hak untuk ras kulit hitam di Amerika Serikat yang pada waktu itu mendapatkan perlakuan yang sangat tidak adil dan terkadang tidak manusiawi oleh ras kulit putih di Amerika Serikat. Salah satu pidatonya yang sangat menggugah adalah pidatonya yang berjudul I Have a Dream atau Saya Memiliki Impian. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners
will they be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. 5 tahun setelah pidato tersebut, Dr. King dibunuh pada 4 April 1968 oleh James Earl Ray. Pertanyaannya, apakah Dr. King dibunuh karena mimpinya? Apakah Dr. King dibunuh karena impian-impiannya yang dia serukan saat pidato 5 tahun sebelumnya? Jawabannya, no. Dr. King tidak dibunuh karena bermimpi. Namun Dr. King dibunuh karena dia memutuskan untuk bangun dari mimpi dan tidurnya dan mengambil langkah-langkah nyata yang mampu dia lakukan saat itu untuk dapat meraih atau mencapai apa yang beliau impikan. Mereka telah berhasil membunuh Dr. King, namun mereka tidak pernah berhasil membunuh semangat dan perjuangannya dalam meraih impiannya. Impiannya terus berjalan dan pada akhirnya bisa mencapai apa yang Dr. King impikan. So, keputusan ada di tangan kita. Apakah kita ingin membiarkan mimpi kita mati dan terpendam walaupun kita masih berada di dunia ini? Atau kita mau berupaya dan memberikan kehidupan kepada mimpi ini agar bukan hanya sekedar menjadi sebuah kenyataan, namun dapat terus bertumbuh dan bermanfaat bagi sesama walaupun kelak kita sudah tidak berada lagi di dunia ini. Saya Syahrial, semoga video ini bermanfaat. Jumpa lagi dengan saya pada video berikutnya dan salam.